Di sebuah dusun terpencil, jauh dari gemerlap kota dan keramaian dunia, ada satu hutan yang selalu dijaga keheningannya oleh orang-orang desa. Mereka percaya, hutan itu bukan hanya sekadar pepohonan, melainkan tempat tinggal kaum tak kasat mata, para bunian. Tidak banyak yang tahu, di balik sunyi dan misteri hutan itu, tersimpan satu cerita memilukan tentang seorang anak kecil, anak bunian, yang selalu menangis di balik kabut, hanya karena satu alasan sederhana. Dia ingin sekolah, seperti kita semua. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Hening malam menyelimuti desa. Di kejauhan, hanya suara jangkrik yang bersahutan. Tapi malam itu, Sunario, petani tua yang sering melewati pinggiran hutan, mendengar suara tangisan lirih. Siapa itu? Anak siapa? Gumamnya, merapatkan jaket lusuhnya. Ia berjalan perlahan menuju sumber suara. Namun semakin dekat, tangisan itu semakin menyesakkan dada, seperti jeritan kesedihan yang ditahan bertahun-tahun. Di antara pohon-pohon tua, ia melihat sosok kecil, seorang anak perempuan dengan baju putih kumal, wajah pucat, dan mata sembab. Tapi anehnya, telinganya sedikit runcing, seperti bukan manusia biasa. "Aku pengen sekolah, Pak." Suara kecil itu membuat Sunario tertegun. Sebelum ia sadar, tidak ada jejak kaki, hanya hawa dingin dan kesedihan yang menusuk. Malam itu, desa mulai dihinggapi teror, bukan karena kejahatan, tapi karena tangisan seorang anak bunian yang cuma ingin belajar. Pagi itu, Sunario tidak bisa tidur semalaman. Wajah pucat anak kecil itu terus menghantui pikirannya. Di warung kopi, ia memberanikan diri menceritakan kejadian semalam kepada warga. "Aku lihat anak perempuan nangis di pinggir hutan, tapi pas aku dekati, jejak kakinya nggak ada, dan suaranya." Sunario menatap kosong ke arah jalan setapak menuju hutan. Seisi warung mendadak hening. Pak Leman, orang paling tua di desa, menghela napas panjang. "Itu, anak bunian, dia nggak pernah pulang, sejak ayahnya diusir manusia karena ngerusak sawah." Sunario tercekat. Bayangannya tentang hantu, hancur seketika. Ini bukan tentang balas dendam, tapi tentang luka, tentang kerinduan seorang anak yang bahkan tidak bisa belajar membaca seperti cucu-cucu mereka. Sementara di kejauhan, suara lirih kembali terdengar. "Aku cuma pengen sekolah, cuma itu, Pak." Dan hutan itu kembali terasa dingin dan sesak, seperti menyimpan luka yang tidak pernah sembuh. Sejak malam itu, tidak hanya Sunario, tapi hampir seluruh warga desa mulai merasakan keanehan. Setiap sore, saat anak-anak pulang sekolah, beberapa dari mereka mengaku melihat sesuatu. "Pak, tadi aku lihat, ada tangan kecil pegang pohon. Dia ngintipin aku dari hutan," cerita Siti dengan wajah ketakutan, sembari menggenggam erat tas sekolahnya. Sunario menatap ke arah hutan lebat itu, perasaannya campur aduk, takut, tapi juga kasihan. Malam harinya, ia berani datang ke tepi hutan, membawa tas bekas anaknya yang sudah tidak dipakai lagi. Ia letakkan tas itu di atas batu besar di pinggir jalan setapak, lalu berbisik, "Nak, kalau kamu memang pengen sekolah, ini buatmu." Tapi angin tiba-tiba berhembus dingin, dan dari balik pepohonan, sepasang mata kecil, tampak berkaca-kaca, menatap penuh harapan. Malam itu, hutan tidak terasa menakutkan, tapi menyedihkan. Keesokan paginya, Sunario kembali ke pinggir hutan. Batu besar tempat ia meletakkan tas, kosong. Tidak ada apa-apa. Tidak ada tas,
tidak ada jejak, hanya dedaunan basah oleh embun. Hilang? Sunario bergumam sambil mengelus dada. Namun anehnya, sejak tas itu menghilang, suara tangisan yang biasa terdengar perlahan lenyap. Tidak ada lagi suara lirih minta sekolah, tidak ada lagi tangan kecil yang mengintip dari balik pohon. Orang-orang desa mulai mengira semuanya sudah berakhir. Tapi malamnya, Sunario bermimpi. Dalam mimpinya, anak kecil dengan mata bercahaya itu datang, memeluk tas pemberiannya, sambil berbisik pelan, "Terima kasih Pak, sekarang aku bisa belajar, meskipun bukan di dunia manusia." Sunario terbangun, air matanya jatuh begitu saja. Sejak malam itu, ia bersumpah tidak akan pernah lagi meremehkan hak anak untuk belajar, bahkan anak yang tak terlihat sekalipun. Hari-hari berlalu, dan suasana desa mulai tenang. Tak ada lagi suara tangisan, tak ada lagi cerita anak-anak soal tangan kecil yang mengintip. Tapi, setiap kali Sunario melewati jalan setapak menuju sawah, ia merasakan sesuatu. Hutan itu, entah kenapa, terasa lebih terang. Angin berhembus lebih lembut. Dan sesekali, terdengar suara lirih, namun bukan lagi tangisan, melainkan suara lirih yang seperti membaca. A, B, C. Sunario berhenti. Ia tersenyum kecil, hatinya bergetar, ada rasa syukur yang sulit dijelaskan. "Belajar ya nak, meskipun gak di sekolah, semoga kau tenang. Hutan itu memang angker, tapi sekarang, hutan itu menyimpan cerita tentang mimpi yang sederhana, tentang anak kecil dari alam gaib, yang cuma ingin satu hal, belajar seperti kita." Dan siapa sangka, dari balik hutan, muncul suara paling polos, "Terima kasih, Pak." Beberapa minggu setelah kejadian itu, keanehan lain mulai muncul. Setiap pagi, Sunario melihat sesuatu yang tak pernah ada sebelumnya. Di pinggir jalan setapak menuju hutan, sebuah batu besar, penuh coretan. Awalnya ia mengira hanya bekas kapur anak-anak desa. Tapi saat ia perhatikan lebih dekat, coretan itu seperti tulisan anak sekolah, huruf-huruf, angka-angka, bahkan ada gambar rumah dan manusia. Siapa yang nulis ini? Sunario bergumam. Suara angin seakan menjawab, dedaunan bergemerisik pelan, membuat bulu kuduk Sunario berdiri. Lalu samar sekali, seperti bisikan di telinga. "Aku belajar di sini, Pak. Aku belajar dari batu, dari angin, dari daun. Aku tetap sekolah, walau bukan di dunia manusia." Sunario hanya bisa terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Ternyata, mimpi anak bunian itu tidak mati. Hanya berpindah tempat, menjadi goresan-goresan kecil di batu hutan yang sunyi. Suatu pagi, kabut turun sangat tebal. Sunario berjalan perlahan menuju sawah, namun langkahnya terhenti ketika melihat kabut membentuk lingkaran kecil di dalam hutan. Penasaran, ia mendekat, dan di balik kabut, samar-samar terlihat sekelompok anak kecil duduk bersila menghadap batu besar, seperti sedang belajar. Sunario menahan napas, matanya berkaca-kaca. Di tengah mereka, si anak bunian itu mengenakan tas bekas pemberiannya, menulis di udara menggunakan ranting pohon, mengajarkan huruf, angka, bahkan doa-doa sederhana. A, B, C, sekarang ulangi bersama. Suaranya lembut, ceria, dan penuh semangat. Sunario tak bisa menahan senyum haru. Meskipun tak kasat mata, semangat anak-anak bunian untuk sekolah lebih kuat dari manusia. Sebelum pergi, ia berbisik pelan, "Belajarlah, nak, jangan pernah berhenti. Walau dunia menolakmu, kabut perlahan menutup, menyisakan keheningan dan keteguhan sebuah mimpi kecil."
Suatu hari, Sunario menemukan sesuatu yang membuatnya tertegun. Di depan pintu rumahnya, ada sebuah kantong kecil berisi akar wangi, biji kopi hutan, dan sebongkah batu kecil yang mengkilap seperti giok. Bingung, ia bertanya pada Pak Leman, sesepuh desa. Itu balasan, anak bunian tahu kamu membantu. Mereka nggak bisa kasih uang, tapi mereka kirim berkah. Sunario memandang hadiah itu dengan perasaan campur aduk. Bukan soal hartanya, tapi rasa terima kasih dari makhluk yang bahkan wujudnya tak kasat mata. Malamnya, suara lirih kembali terdengar dari arah hutan. Terima kasih, Pak. Aku senang belajar. Meski aku nggak bisa ada di sekolahmu, aku tetap belajar. Sunario tersenyum tipis, lalu memejamkan mata. Ia sadar, terkadang, membantu makhluk tak terlihat, justru membuat hidup lebih ringan, lebih bersyukur, karena ada yang lebih sulit hidupnya, hanya untuk sekadar bisa membaca. Pagi-pagi sekali, Sunario kembali lewat jalan setapak itu. Namun kali ini, sesuatu berbeda. Batu besar yang biasanya penuh coretan, bersih. Tidak ada satu tulisan pun. Hanya ada satu daun jatuh, dengan goresan halus seperti tulisan tangan. Ia memungutnya, membacanya perlahan. Pak, terima kasih. Kami sudah belajar. Sekarang waktunya kami pergi. Kami tidak boleh sering muncul, takut manusia takut, tapi kami bahagia, karena Bapak menganggap kami ada. Sunario terdiam, tenggorokannya tercekat, air matanya mengalir tanpa bisa dicegah. Dari kejauhan, kabut tipis menari di sela pohon, samar-samar terdengar suara kecil mengucap, "Aku pengen sekolah, dan sekarang, aku sudah bisa." Sunario mengepalkan tangan, menatap langit, berbisik dalam hati, "Semoga kalian tenang, dan belajar sampai kapanpun, meski dunia ini tak mengizinkan kalian terlihat." Tahun-tahun berlalu. Sunario semakin tua. Banyak hal berubah, tapi setiap melewati pinggir hutan, ia selalu berhenti sejenak, memandang rimbunnya pepohonan, dan meresapi keheningan. Orang-orang desa kini tahu, hutan bukan cuma tempat angker, tapi rumah bagi mereka yang tak pernah terlihat, yang hanya ingin satu hal, kesempatan. Setiap kali mendengar anak-anak mengeluh soal sekolah, Sunario selalu berkata, "Nak, ada anak di balik hutan sana. Dia pengen banget sekolah kayak kalian, tapi dia nggak bisa. Jadi hargailah, belajar itu anugerah, bukan beban." Dan ketika malam sunyi, Sunario kadang masih mendengar suara samar dari kejauhan. A, B, C, 1 tambah 1, 2, ia menutup mata, tersenyum pelan, karena hutan itu telah mengajarkannya bahwa rasa syukur bahkan bisa datang dari mereka yang tak pernah terlihat. Hutan itu kini tak lagi menakutkan, tapi penuh dengan kenangan tentang anak bunian yang hanya ingin sekolah, seperti kita. Pesan moralnya adalah, entah itu manusia atau makhluk tak kasat mata, siapa saja yang ingin belajar pantas diberi kesempatan. Jangan pernah sombong karena kita punya akses belajar, karena di luar sana, banyak yang bahkan tidak punya hak untuk bermimpi. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.